Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akila Rizwansyah dengan NIM 2023 55 2020 Dan di sini saya akan menjelaskan apa itu Microsoft Project dalam bentuk PowerPoint, yang dimana di PowerPoint ini dia akan menjelaskan beberapa pengertian, latar belakang, project plan, dan juga WBS. Oke, langsung saja kita masuk di bagian pengertian. Jadi, Microsoft Project adalah perangkat lunak manajemen proyek buatan Microsoft yang digunakan untuk membantu merencanakan, menjadwalkan, mengelola anggaran, mengalokasikan sumber daya, serta memantau perkembangan proyek secara terstruktur dan sistematis. Dan untuk latar belakang saya mengambil latar belakang di Universitas Muhammadiyah Sorong untuk proses reservasi ruang rapat yang masih manual dan sering menyebabkan benturan jadwal dan kurang efisien. Untuk itu dibutuhkan sistem reservasi online guna mempermudah pemesanan, meningkatkan transparansi, dan mengelola penggunaan ruang secara lebih teratur. Lanjut di bagian project plan. Di project plan ini ada dua. Yang pertama ada tujuan dan manfaat. Untuk di bagian tujuan, yaitu untuk mengembangkan sistem reservasi online berbasis web yang memungkinkan dosen, staf, dan organisasi kemahasiswaan di Universitas Muhammadiyah Sorong melakukan pemesanan ruang rapat secara mudah, cepat, dan terjadwal secara otomatis. Lalu lanjut di bagian manfaat, yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pemesanan ruang rapat, mengurangi risiko benturan jadwal, penggunaan ruang, memberikan akses informasi jadwal ruang secara real time, dan memudahkan admin kampus dalam memantau dan mengelola pesanan. Ruang lingkup. Dan untuk ruang lingkupnya, yaitu perancangan dan pengembangan sistem berbasis web untuk reservasi ruang rapat. Fitur utamanya ada login pengguna, jadwal ketersediaan ruang, form pemesanan, notifikasi, dan dashboard admin. Pengujian sistem dalam skala internal kampus dan dokumentasi teknis dan pelatihan penggunaan bagi operator atau admin. Untuk WBS dan penjadwalannya, proyek ini mencakup tahapan inisiasi, perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, pengembangan, pengujian, implementasi, dan evaluasi. Seluruh proses direncanakan berlangsung selama 8 minggu untuk menghasilkan sistem reservasi ruang rapat online yang efisien di Universitas Muhammadiyah Sorong. Pembahasan akhir. Desain sistem reservasi online ruang rapat Universitas Muhammadiyah Sorong dibuat responsif dan mobile friendly. Jadi mau di HP, mau di tab, atau mau di laptop itu dia bisa menyesuaikan tampilannya sehingga mudah diakses melalui berbagai perangkat. Halaman utama menampilkan navigasi sederhana, informasi jadwal ruang, dan ada tombol reservasi. Sudah pasti ada tombol reservasi. Pengguna dapat mengecek ketersediaan ruang dan mengisi formulir reservasi secara mudah. Admin memiliki dashboard khusus untuk mengelola dan menyetujui permintaan, dan tampilannya dirancang dengan nuansa hijau kampus dan antarmuka yang bersih, ringan, efisien guna mendukung digitalisasi layanan kampus. Proses. Di sini prosesnya ada bagian pengembangan sistem, anggaran proyek, dan juga risiko proyek. Proses di bagian pengembangan sistem dilakukan dengan membangun antarmuka pengguna dan logika sistem berbasis web yang responsif. Setelah selesai, sistem diuji melalui uji fungsional dan uji pengguna untuk memastikan semua fitur berjalan dengan baik dan mudah digunakan. Anggaran proyek diperkirakan sebesar 8 juta, terdiri dari 5 juta untuk pengembangan sistem, 1 juta untuk hosting dan domain, 1 juta untuk pelatihan dan dokumentasi, dan sisanya 1 juta sebagai cadangan risiko dan pemeliharaan awal. Setelah pengembangan, sistem diuji secara fungsional dan melalui uji coba pengguna untuk memastikan fitur berjalan dengan baik dan mudah untuk digunakan.
masukan pengguna digunakan untuk perbaikan sebelum implementasi agar sistem bisa digunakan dengan lancar. Risiko proyek meliputi keterlambatan, kesalahan sistem, dan rendahnya pemahaman pengguna. Solusinya adalah jadwal realistis, pengujian menyeluruh, pelatihan, dan dokumentasi sebagai antisipasi. Masuk di pembahasan awal. Implementasi dan penyesuaian dilakukan setelah sistem dinyatakan siap digunakan. Sistem diinstal pada server kampus dan mulai digunakan oleh admin serta pengguna. Selama masa awal penggunaan, dilakukan penyesuaian berdasarkan masukan pengguna untuk memperbaiki tampilan, alur, atau fungsi yang kurang optimal. Pendampingan dan pelatihan juga diberikan agar pengguna terbiasa dan sistem dapat berjalan efektif. Oke, masuk di tahap kesimpulan. Setelah terakhir, sistem reservasi online ruang rapat itu dikembangkan untuk mempermudah dan mempercepat proses pemesanan di Universitas Muhammadiyah Sorong. Dengan tahapan yang terstruktur dan desain yang responsif, sistem ini mendukung layanan kampus yang lebih efisien dan digital. Oke, sekian presentasi PPT dari saya. Yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan menampilkan hasil kerja saya di aplikasi Microsoft Project. Oke, sekarang kita masuk pada bagian Microsoft Project. Jadi di sini langsung saja saya sudah buka Microsoft Project saya, dan juga sudah ada file yang sudah saya buat kemarin. Saya sudah buat isinya dan nama filenya di sini adalah Project Aquila. Oke, langsung saja kita buka. Nah, pada bagian ini sebenarnya saya sudah buat kemarin, jadi tidak perlu saya presentasikan sambil membuat isinya mulai dari nol, karena di sini mulai dari dia punya jadwal manajemen proyeknya sampai dia punya isi, dia punya peran, dia punya durasi juga saya sudah buat. Dan juga resource-nya juga saya sudah buat. Jadi yang di video yang pertama kita buat adalah dia punya tanggal. Jadi dia punya tanggal itu saya sudah buat, dan saya juga sudah masukkan waktu-waktu libur nasional yang ada di bulan tersebut. Jadi di sini tanggal saya mulai dari Agustus, tanggal startnya bulan Agustus tanggal 5. Dan finishnya jatuh pada tanggal 1 bulan September. Tanggal 1 bulan September, jadi itu sekitar satu bulan lebih. Jadi di sini untuk tanggalnya saya sudah buat, dan juga saya belum masuk pada bagian ini yang ada resource name, duration, dan juga tasknya sudah selesai semua. Di sini kita masuk dulu, kita buat dia punya resource sheet. Jadi resource sheet ini apa? Di sini tuh dia kayak sumber yang berisi informasi resource name seperti peran project manager, sistem analis, project manager, sistem analis, UI UX designer, web developer, dan lain-lain yang berperan dalam pembentukan atau pengembangan sistem informasi atau website. Dan sini ada dia punya tipenya ini ada work dan material. Work ini seperti dia bekerja dalam bentuk jasa gitu, sedangkan material ini seperti dalam bentuk materi, seperti contohnya di sini server hosting itu dia hosting gitu, dan domain website itu dia membutuhkan sebuah domain. Jadi ya itu masuk dalam tipe materi. Untuk inisial ya itu dia punya inisial dari resource name seperti project manager sebagai PM, admin kampus ADM, server hosting sebagai host. Dan untuk STD rate itu dia punya gaji rata-rata.
Jadi gaji rata-rata project manager di sini saya taruh 75.000 per hari. 75.000 per hari, dan juga sistem analis 60.000 per hari, UI UX 50.000 per hari, web developer 65, admin kampus 60, dan juga server hosting 1 juta, latihan sosialisasi 50, dokumentasi dan laporan 45. Dan untuk ini OFT rate ini gaji lembur. Jadi kalau misalkan dia dikasih kerjaan tambahan, dia punya gajinya ditambah. Seperti contohnya project manager yang biasanya dikasih 75, kalau dia kerja lembur dia dikasih 100. Dan juga sistem analis yang biasanya 60, dia dikasih 90. Dan juga UI UX designer yang biasanya 50, kita kasih. Oke, lanjut. Jadi dari resource sheet ini dia akan masuk dan kita akan implementasikan pada Gantt chart. Jadi Gantt chart itu dia berisi semua job desk beserta tanggalnya, mulai dari tanggal berapa, selesainya tanggal berapa, dan juga durasinya itu berapa hari. Dan untuk dibacanya lebih mudah, di sini ada semacam diagram, yang dimana diagramnya itu mulai dari hari apa sampai hari apa dia bekerja dan siapa yang bekerja di hari tersebut. Jadi di sini mulai dari yang paling awal yaitu inisiasi proyek, durasinya sekitar 5 hari. Di sini startnya tanggal 5 sampai tanggal 11. Startnya tanggal 5 sampai tanggal 11, dan yang bekerja di situ ada admin kampus, project manager, dan sistem analis, dan itu juga dia tercantum di sini. Nah, ini ada project manager, admin kampus, dan sistem analis, sama dengan yang di resource-nya. Dan begitu sama juga dengan sampai di bagian bawah. Contohnya di evaluasi dan dokumentasi. Ya, evaluasi dan dokumentasi. Di sini ada dokumentasi laporan, project manager, sistem analis, dan tester. Coba kita lihat. Ini dokumentasi dan laporan. Ada project manager, sistem analiser, dokumentasi dan laporan, dan juga tester yang sesuai. Nah, untuk di bagian yang sudah selesai, misalnya job desk ini sudah selesai, nanti kita tap saja di bagian ini, lalu kita masuk di navigasi task. Nah, ini dia punya, ada untuk pilih, dia punya bagian progresnya itu. Kalau misalkan masih 50%, kita pilih yang 50%. Kalau misalkan sudah selesai, kita pilih 100, dan di baris atau kolom ini akan muncul tanda centang yang menandakan bahwa itu sudah selesai. Oke, saya kira cuma itu saja yang bisa saya jelaskan secara singkat. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.